Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Syanani Baharudin dengan NIM 21155. Saya berasal dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mengenai ekonomi pembangunan Islam dengan dosen pengampu Dr. Aas Nur Asya MSI. Nah, sekarang saya akan membahas apa nih gitu kan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kebijakan pembangunan seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa kebijakan yang memang sudah dilakukan dan sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Di sini saya menampung 5 pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk yang pertama, pembangunan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Yang kedua, pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga kerja. Yang ketiga, pembangunan dilakukan untuk pengembangan strategi pembiayaan alternatif. Yang keempat, di sini adanya pembangunan untuk memperkuat dan membuka peluang kerja. Nah, yang terakhir yang saya ambil gitu kan, di sini adanya penyederhanakan regulasi dan birokrasi. Nah, menurut teman-teman, dari kelima hal yang sudah saya sampaikan ini, apakah berhubungan dengan pembangunan ekonomi Islam? Lalu, bagaimana sih tanggapannya gitu kan, dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini dalam pandangan Islam? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Di sini kita sendiri mengetahui ya teman-teman bahwasannya perekonomian Islam adalah perekonomian yang berasal dari ajaran-ajaran Islam. Ataupun jika kita singgung dalam pembangunannya, ya berarti melakukan ajaran-ajaran pembangunan Islam. Nah, di sini yang tentunya jika kita terapkan, kita mampu mencapai negara yang rahmatan lil alamin. Nah, di sini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ya menurut saya bisa dikatakan ya dalam pandangan Islam ini sudah sangat baik dan selaras. Nah, dari mana saya mengetahui bahwasannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah selaras dan sangat baik? Nah, karena saya melihat teman-teman dalam 2 ciri pembangunan Islam, yaitu adanya pembangunan yang berkelanjutan dan juga adanya keadilan. Nah, tadi seperti teman-teman dengar bahwasannya dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, itu salah satunya adanya pembangunan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM, pembukaan lapangan kerja besar-besaran, lalu mendukung pembangunan ataupun pengembangan berbagai wilayah. Nah, menurut saya, hal tersebut adalah salah satu aspek yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang dimana kan pembangunan berkelanjutan ini mampu mensejahterakan seluruh masyarakat. Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Dan hal ini menyederhanakan seperti kesejahteraan umat Islam. Nah, selanjutnya dalam hal menyederhanakan regulasi dan birokrasi, di sini pemerintah Indonesia sudah memberikan banyak sekali keringanan untuk orang-orang dalam menjalankan kegiatannya, sehingga terciptalah keadilan di negara Indonesia ini. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah menjalankan aksioma prinsip dasar Islam yaitu free will ataupun ikhtiar di mana seluruh hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk menghindari ketimpangan sosial. Nah, motif-motif seperti ini haruslah tercermin dan terpenuhi dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di mana konsep pembangunan Islam kan kita tahu berdasarkan ataupun sesuai dalam pedoman hidup umat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ketika pemerintah Indonesia sudah menjalankan hal-hal tersebut melalui ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, sudah dikatakan hal tersebut dibenarkan ataupun sangat cocok untuk pembangunan Indonesia ini. Nah, di sini motivasi pengembangan dan pelaksanaan ekonomi pembangunan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi juga bagian dari ketaatan, di mana mengusahakan sistem ekonomi yang melindungi hak setiap manusia untuk mendapatkan sistem yang relevan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut yang merupakan sebuah bentuk kebutuhan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan, teman-teman.